Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regita Cahyani dengan NIM 1901020003 dari kelas 4A1 Akuntansi Pagi, mata kuliah Teori Pengambilan Keputusan dengan dosen pengampu Bapak Supriyanto. Baiklah, di sini saya diminta untuk membuat contoh soal melalui tugas video pembelajaran dengan tema materi pengambilan keputusan dalam organisasi. Baiklah, saya di sini akan memaparkan dua contoh, yakni contoh UMKM mandiri dan contoh dalam bidang perusahaan. Yang pertama adalah UMKM, yakni usaha yang saya jalani. Baiklah, contoh soal pertama. Saya Regita Cahyani memiliki sebuah usaha dalam bidang minuman yang bernama Kurmil. Nah, di dalam usaha Kurmil ini saya menjual dua jenis produk, yakni susu kurma dan milk gel drink. Nah, di dalam usaha ini saya sebelumnya telah mengetahui bahwa produk yang saya akan jual ini adalah produk yang sudah ramai di pasaran dan bukan produk yang asing lagi untuk dikenal masyarakat sekitar. Lalu saya tetap bersikeras untuk menjual produk ini, padahal saya tahu bahwa produk ini sudah banyak di kalangan masyarakat sekitar. Nah, dengan keoptimisan saya tetap melanjutkan produk ini untuk luncur di pasaran. Nah, saya menjualkan produk ini lewat berbagai media, dengan menawarkan dengan teman-teman saya, sanak keluarga saya. Nah, produk ini juga saya mulai menjualnya pada awal bulan Ramadan. Nah, mengapa saya memilih susu kurma dan milk gel drink sebagai usaha yang saya rintis? Karena saya melihat peluang yang besar saat bulan Ramadan saat itu. Karena di mana para orang ingin membeli takjil atau menu untuk berbuka puasa. Karena hal itulah yang membuat saya untuk meluncurkan produk yang saya jual ini. Kemudian saya tetap menjualkan produk saya ini. Pada awalnya omset penjualan saya ini meningkat. Cukuplah untuk mengembalikan modal yang saya tanamkan atau investasikan ke dalam usaha saya ini. Namun seiring berjalannya waktu, omset penjualan itu menurun. Banyak faktornya. Yang pertama karena produk saya ini ramai di kalangan masyarakat. Yang kedua, botol yang saya beli ini, saya beli botol ini kan via online. Nah, kadang botol ini lama sekali untuk sampainya, sedangkan produk yang saya jual ini serba instan, mau cepat konsumennya, dan itu salah satu faktornya. Nah, kemudian saya mencoba lagi, saya meluncurkan berbagai varian rasa biar beda dari orang lain. Namun lagi-lagi karena hanya keinginan semata tanpa melaksanakan atau merencanakan strategi bagaimana caranya atau menerapkan berbagai pilihan sebelum memutuskan untuk terjun ke bisnis ini, saya tetap bersikeras untuk melanjutkan peluncuran produk ini. Namun lagi-lagi produk ini pun tidak bisa dipasarkan lagi karena konsumennya semakin lama semakin menurun. Karena untuk apa saya pasarkan lagi? Karena hal itulah yang menyebab saya untuk memutuskan mengambil sebuah keputusan bahwa saya akan menstop peluncuran atau pemasaran produk saya ini. Jika saya tetap menjual produk saya ini, maka akan timbul kerugian dari diri saya pribadi. Lebih banyak pengeluaran daripada pemasukan. Karena sama-sama kita tahu untuk susu kurmanya sendiri itu tidak tahan lama. Susu itu jika sudah dibuka itu sekitar 3 hari sudah mulai basi. Walaupun saya tetap mempertahankan kualitas dan kehigienisan ini dengan menambahkan stiker ini, namun tetap saja tanpa pemikiran yang matang dan strategis, usaha itu akhirnya saya putuskan untuk di stopkan.
Karena dua alternatif yang saya pilih kemarin, antara ingin melanjutkan namun kerugian yang akan saya dapat, atau nanti planningnya akan saya pikirkan lagi, atau yang kedua sudah tutup saja. Dan saya mempertimbangkan banyak hal yang tadi saya katakan. Jika saya membiarkan produk ini tetap ada di pasaran, daripada tidak laku, untuk apa saya jual, begitu. Jadi itulah cara saya dalam mengambil sebuah keputusan produk saya ini. Daripada kerugian yang saya peroleh, lebih baik saya menuntaskan usaha saya ini dan membuka usaha yang lain, namun memerlukan pemikiran yang matang lagi. Kemudian untuk contoh soal yang kedua, PT Cahyani merupakan sebuah perusahaan konstruksi. Suatu hari PT ini mendapatkan proyek besar yang hasilnya pun besar. Namun pada saat bersamaan, PT Cahyani juga memiliki kontrak kerjasama yang banyak dengan perusahaan-perusahaan lain dan sudah mencapai target dari perusahaan PT Cahyani. Serta alat-alat serta sumber daya manusianya sudah terpakaikan semua untuk mengerjakan proyek-proyek yang ada. Lalu bagaimana ya PT Cahyani menghadapi hal tersebut? Nah, untuk menghadapi hal tersebut, menurut saya ada dua kemungkinan. PT Cahyani tetap menerima kontrak baru ini dengan kemungkinan yang bisa terjadi, atau yang kedua, PT Cahyani menolak namun tetap melancarkan proyek-proyek yang ada. Nah, untuk pilihan yang pertama ini perlu pertimbangan, karena ketika kita memutuskan untuk menerima proyek lagi padahal sudah mencapai targetnya, batas maksimal itu sudah tercapai, nah, kita harus memikirkan lagi apa dampaknya, karena keterbatasan sumber daya manusianya dan keterbatasan alatnya. Jika kita ingin membeli alat tambahan juga memerlukan biaya. Kemudian jika kita ingin memerlukan tambahan manusianya, pekerjanya untuk melaksanakan proyek lagi, itu tidak sembarangan. Karena untuk melaksanakan proyek baru ini harus membutuhkan orang-orang yang profesional, bukan orang yang sembarangan. Jika keputusan diputuskan secara terburu-buru, itu akan mengakibatkan suatu hal yang buruk nantinya. Jadi, lebih baik kita memilih dengan opsi yang kedua. Karena menurut saya pribadi, kita melihat dulu porsi kita, kemampuan kita. Apakah kita bisa menerima atau tidak proyek ini? Jika porsi kemampuan kita tidak bisa menerima, untuk apa kita memaksakannya? Karena jika kita memaksakannya, kita akan kehilangan kepercayaan dari proyek-proyek yang lain demi mempertahankan satu proyek ini. Karena lebih sulit untuk mendapatkan kepercayaan daripada membuat orang itu tidak percaya lagi sama kita. Nah, begitulah. Karena kepercayaan itu penting, nomor satu dalam menjalankan sebuah usaha. Walaupun banyak sekali produk seperti usaha saya tadi, usaha saya tadi juga butuh pertimbangan. Lagi-lagi bukan cuma kemauan saja atau keoptimisan saja, namun perlu namanya rencana strategis dan pertimbangan. Karena menurut hati nurani atau intuisi, fakta, dan serta wewenang perusahaan itu sangat berkaitan dalam perusahaan PT Cahyani ini. Sedangkan dalam usaha saya tadi, hati nurani saya berkata bahwa, menurut intuisi saya berkata bahwa usaha saya tadi tidak bisa dijalankan lagi. Sedangkan PT Cahyani masih bisa menjalankannya, walaupun mereka kehilangan satu proyek tadi. Namun jika mereka bisa mempertahankannya atau bisa mempunyai peluang yang besar dan mempunyai
para pekerja dan alat-alat yang tidak terpakai dan masih bisa digunakan, ya kenapa tidak kita bisa menerimanya. Namun jika tidak bisa, jangan dipaksakan. Itu saja. Market itu penting, pemasaran itu penting. Namun perencanaan, opsi-opsi alternatif serta pemilihan serta evaluasi itu sangat penting. Karena tidak adanya evaluasi atau rencana-rencana yang ada yang telah disiapkan itu, semua pekerjaan tidak bisa berjalan dengan sesuai kehendak. Karena ada dua kondisi kan, tidak terprogram dan terprogram. Kalau terprogram berarti terjadwalkan semuanya, namun jika tidak terprogram berarti semuanya itu serba mau cepat-cepat, terburu-buru. Maka akan timbulnya keraguan dalam membuat keputusan. Jika saya memilih A, apakah saya akan berhasil? Jika saya memilih B, apakah saya tidak berhasil? Boleh untuk membuat sebuah keputusan, namun perlunya adanya pertimbangan. Apalagi di dalam suatu organisasi, kita harus berbicara bukan hanya tentang diri kita, namun kita harus meminta pendapat dengan orang-orang kepercayaan kita atau orang-orang yang sudah berpengalaman. Dan juga kita harus melihat kejadian-kejadian, efek dampak dari kejadian-kejadian lalu, bagaimana mereka menghadapinya. Nah, karena lagi-lagi kalau organisasi dan individu itu berbeda. Kalau organisasi kita menyangkut semua orang, bukan diri kita sendiri, sedangkan individu hanya diri kita sendiri. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan dan saya jelaskan dalam contoh soal 2 tadi. Jika saya terdapat salah-salah kata atau salah-salah pengucapan dalam memaparkan soal-soal tadi, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Nah, kepada Bapak Suprianto saya juga mohon maaf karena saya salah menanggapi tugas tadi dan salah mengirimkan video tadi dan ingin mengirimkan video ulang. Maka dari itu saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.